أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله أسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموا عليهم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأمته أجمعين أما بعد أيها الناس إني أوصيكم ونفسي بالتقوى وتزودوا بها فإن خير الزاد التقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اسمعوا قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, ayat yang baru khatib baca adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 214, di mana Allah berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu bisa masuk surga, bahwa kamu layak untuk masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian sebagaimana yang pernah menimpa orang-orang beriman sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan berbagai ujian dan cobaan. Mereka digoncangkan dengan berbagai musibah dan ketakutan, sampai ada yang berkata, Rasul dan umat beriman berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Katakan, ala inna nasrallahi qarib. Katakan bahwa pertolongan Allah itu sungguh sangat dekat. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, ayat ini dan ayat-ayat yang lain beserta hadis-hadis yang banyak menjelaskan bahwa memang untuk masuk surga itu perlu ujian. Klaim bahwa kita beriman itu mesti dibuktikan. Dan yang paling banyak ujiannya, yang paling berat masalahnya, paling besar musibahnya adalah para nabi dan para rasul. Dan dari sekian banyak nabi dan rasul, yang paling berat ujiannya, yang paling besar masalahnya, ulul azmi. Itulah sunnah kehidupan sejak dulu sampai hari kiamat, bahwa hidup di dunia selalu dengan ujian. Menjadi orang yang beriman penuh dengan perintangan. Maka jangan pernah bermimpi begitu kita mengucapkan saya Muslim, saya mukmin, syaitan akan berdiam diri. Oh tidak, kita akan dibiarkan lenggang kangkung setelah kita menyatakan bahwa kita adalah penolong agama Allah, tidak ada musuh. Oh tidak, begitu kita memproklamirkan menjadi umat Rasulullah, memproklamirkan menjadi
hamba-hamba Allah. Maka di saat itu pula syaitan iblis memproklamirkan permusuhan. Maka kita proklamirkan pula permusuhan dengan syaitan. Inna syaitana lakum adu. Syaitan itu musuhmu. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan ia sebagai musuh, jangan sebagai teman. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, jika ada orang beriman, tidak ada masalahnya, lancar-lancar saja urusannya, tidak ada problemnya, semuanya seolah-olah mudah baginya. Kalau dahulu salafus saleh justru khawatir. Kalau hidupnya enak, hidupnya lancar, tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak ada rintangan, tidak sakit, tidak diuji dengan kesedihan, mereka justru khawatir, jangan-jangan saya berada di jalan yang salah. Karena Rasul menyatakan jalan yang ditempuh oleh orang beriman itu penuh dengan perjuangan. Karena itu perlu jihad, perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Apa yang dikhawatirkan? Jika hidup saya lancar-lancar saja, tidak ada masalah, bahkan musuh pun senang sama saya, bahkan orang-orang kafir pun pro sama saya, jangan-jangan saya berada di jalan yang salah. Mereka khawatir, jangan-jangan saya sedang mendapatkan istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jika ada orang jauh dari Allah, enggak peduli dengan agama, tidak menjalankan kewajiban sebagai hamba, tapi hidupnya lancar, rezekinya melimpah, karirnya naik, padahal ia tak peduli dengan agama, itu istidraj. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqimun ala ma'asih fa'lam innama zalika minhu istidraj." Jika ada kamu lihat ada orang, Allah beri ia apa yang ia inginkan, terwujud apa yang dia cita-citakan, tercapai semua yang ia harapkan, wa huwa muqimun ala ma'asih, padahal ia bermaksiat, padahal ia jauh dari agama, padahal ia tak peduli dengan syariat, tapi dunia lancar, ada dalam genggaman, semua datang, Allah mudahkan, fa innama zalika minhu istidraj. Maka itu gejala istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan dunia padanya, tapi Allah ambil akhirat darinya. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza hum mublisun. Al-An'am 44. Maka tatkala mereka melupakan agama, nasu ma dzukkiru, meninggalkan agama, tidak peduli dengan agama, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami bukakan untuknya pintu-pintu segala sesuatu. Harta datang, jabatan datang, kawan datang, dunia hampir, padahal dia meninggalkan agama. Fatahna, kami bukakan, kami biarkan, kami persilahkan dunia diambilnya. Hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtatan, sampai ketika dia sedang terkesima dengan semua capaiannya, sedang bangga dengan semua yang ia perolehnya, sedang bahagia dengan semua yang ada dalam genggamannya, akhadnahum baghtatan, ketika itu kami azab dia tiba-tiba. Tak sempat bertaubat, tak sempat kembali, fa iza hum mublisun, maka ketika itu dia baru menyesal, tapi penyesalan sudah terlambat. Jamaah Jumat hamba Allah yang mulia, maka begitu hendaknya kita memandang apa yang terjadi di Palestina. Berat sekali ujiannya. Sejak 1948 dia dijajah.
Hampir setiap hari mereka diteror. Hanya sesekali mereka bisa membalas. Dan kemarin mereka menemukan momennya 7 Oktober. Mereka berhasil masuk ke jantung Israel. Betul tidak banyak yang terbunuh. Kalaupun ada terbunuh, konon itu justru oleh tentara Israel sendiri. Dibanding dengan 14.000 kaum muslimin Gaza yang terbunuh, memang tidak imbang. Tetapi bedakan, jika mereka terbunuh, kaum muslimin terbunuh. Jika mereka terluka, kaum muslimin terluka. Tapi beda. Yang saskum karhum faqad massal qauma karhum mislu. Jika mereka terbunuh, jika kamu terbunuh, mereka juga terbunuh. Jika kamu terluka, mereka juga terluka. Jika kamu mengalami kesulitan, mereka juga kesulitan. Tetapi bedanya, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang beriman berharap dari Allah apa yang tidak bisa diharapkan oleh orang kafir. Apa itu? 14.000 terbunuh itu bukan terbunuh sia-sia. Bahkan Al-Quran mengatakan mereka bukan mati, mereka hidup. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau katakan, jangan engkau sangka bahwa orang yang mati di medan jihad membela agama mereka mati. Bukan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka justru hidup bersama Allah, sedang menikmati rezeki. Jadi para syuhada sekarang sedang menikmati rezeki. Jangan katakan mereka mati. Kalau musuh, kalau orang kafir 1.400 terbunuh, mereka mati. Mereka diazab di dunia dengan kematian sebelum mereka diazab di neraka dengan azab yang mengerikan. Walanziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Mereka diazab dengan azab yang kecil di dunia sebelum mereka merasakan azab yang besar. Karena itu, kita mungkin bersedih. Sebagai mukmin, kita prihatin, kita peduli atas apa yang menimpa saudara kita di Palestina. Tapi keimanan kita menyatakan yang terbunuh di Palestina insya-Allah syuhada, yang masih hidup insya-Allah mereka dapat pahala sabar. Persoalannya justru pada bagaimana dengan kita. Adakah kita akan Allah beri karunia mati syahid? Adakah kita berhak mendapatkan pahala sabar? Atau apakah kita layak mendapatkan balasan atas kepedulian? Pertanyaannya, pedulikah kita dengan nasib saudara kita di Palestina? Kalau iya, berarti kita beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah nahmaduka Allahumma hamdan katsiran kama amar. فانتهوا عما نهى عنه وهزر. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عليهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اسمعوا قوله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Surat Ali Imran 169. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu katakan orang yang terbunuh di jalan Allah, membela agama Allah, mereka itu mati. Jangan. Bal ahya'un, karena mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzaqun, sedang menikmati rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka sekarang sedang bahagia atas apa yang Allah berikan pada mereka, karunia yang Allah anugerahkan untuk mereka.
Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalbin. Justru orang yang sudah wafat itu, syuhada itu ingin datang kembali ke dunia, ngasih kita kabar gembira atas apa yang mereka terima. Yastabshiruna bi ni'matin minallah. Mereka dikasih kabar gembira nikmat yang sedang mereka terima. Apa yang sudah mereka dapatkan dari Allah, justru mereka ingin datang memberi kita kabar gembira. Enggak usah sedih, kami jangan ditangisi, kami baik-baik saja, kami justru sedang bahagia. Persoalannya justru adalah kita yang masih hidup. Akankah kita dapat karunia syahid seperti mereka? Atau akankah kita mendapatkan pahala sabar yang luar biasa seperti keluarga mereka yang ada? Atau akankah kita mendapatkan pahala kepedulian? Karena kalau kita tidak peduli, berarti tidak ada iman. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Kalau ada orang tidak peduli, cuek dengan apa yang menderita saudaranya orang beriman, berarti dia tidak beriman. Kaum muslimin hamba Allah yang mulia, bantu mereka dengan doa-doa kita. MUI memfatwakan, bantu mereka dengan harta kita. Semampu kita, boikot setiap produk-produk yang terbukti membantu mereka. Minimal jangan nyiring mereka, jangan fitnah mereka, jangan katakan mereka itu antek-antek Zionis. Apalagi sampai menuduh mereka itu adalah Syiah Rafidah. Apalagi sampai mengatakan mereka sengaja bikin masalah agar dapat bantuan, agar dapat donasi. Sungguh fitnah yang luar biasa keji. Berarti dia menuduh bahwa bangsa Palestina rela, tega membiarkan 14.000 bangsanya. Dan itu adalah anak-anak mereka, orang tua mereka, saudara mereka, mereka korbankan, terbunuh gara-gara uang. Sungguh keji tuduhan itu. Minimal kalau enggak bisa bantu dengan doa, jangan fitnah mereka. Karena fitnah ini kalau tidak segera kita bertaubat, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tuduhan jika tidak benar akan kembali kepada yang menuduh. Jaga mulut, jangan sakiti saudara jika tak mampu menolong mereka. Karena menyakiti mujahidin berarti membantu musuh-musuhnya. Sikap kita jangan sampai membantu musuh, jangan sampai pro pada musuh. Kalau tidak bisa netral, jangan berpihak pada musuh.